Generasi smart, berkarakter, cerdas kid. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Ria Esti Dian Pertiwi Hashari yang akan membersamai anak-anakku semua untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa? Ayo. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan analisis perencanaan tata ruang. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anakku dapat mengetahui pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan dampaknya bagi wilayah. Jadi diharapkan anak-anakku setelah belajar pada hari ini, anak-anakku bisa mengetahui pemanfaatan dan pengendalian ruang dan dampaknya kepada wilayah. Silahkan anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Di kedua gambar ini, apa yang terjadi jika pemanfaatan ruang dilakukan tanpa adanya pengendalian? Seperti yang kita lihat di layar monitor ini, di sebelah sini ada gedung tinggi. Ada gedung tinggi ya. Sedangkan di sebelahnya adalah pemukiman. Kita lihat, di sini terjadi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Sangat tidak teratur dan tata kota kelihatan semrawut. Tidak ada nampak nilai estetika di dalamnya. Begitupun juga dengan gambar yang kedua, anak-anak. Kita lihat rumah-rumah berdekatan, tidak ada tata ruang yang elok di sana, sehingga tidak kelihatan nyaman dan tidak kelihatan estetik kelihatannya ya. Jadi inilah fungsinya kita belajar pada hari ini, yaitu bagaimana caranya kita untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Kita lanjut ya anak-anak ya. Jadi kita sudah melihat gambar ini merupakan salah satu ilustrasi di mana tidak adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, mengapa sih penataan ruang itu perlu dilakukan? Yang pertama adalah untuk mengatur aktivitas di sekitar daerah rawan bencana. Dengan adanya rencana tata ruang, manusia bisa mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar rawan bencana. Misalkan, kita sudah tahu bahwa wilayah tersebut itu sudah rawan longsor. Tidak mungkin kita akan membangun suatu gedung atau suatu rumah yang ada di daerah tersebut. Kita harus betul-betul merencanakan tata ruang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, populasi manusia terus meningkat, di mana manusia setiap harinya itu lahir, kemudian pastinya juga akan membutuhkan tempat tinggal yang layak, sehingga naluri manusia membuat rumah atau membuat permukiman, sehingga selayaknya kita harus merencanakan tata ruang. Kemudian yang ketiga adanya ruang terbatas. Kita patut mengetahui bahwa ruang yang ada di muka bumi ini itu tidak bertambah, sedangkan manusianya lah yang bertambah, populasi manusianya yang bertambah. Sehingga perlu juga diatur agar pemanfaatan ruang itu betul-betul maksimal bisa digunakan oleh manusia. Kemudian yang keempat adalah ruang bukan hanya untuk manusia, tetapi juga digunakan oleh hewan dan tumbuhan. Misalkan dengan tersedianya kawasan hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya, itu juga kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk bisa bertempat tinggal. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas manusia yang tidak terbatas.
banyak sekali aktivitas manusia, baik itu perekonomian, pendidikan, perdagangan yang butuh ruang yang harus diatur sehingga tidak saling tumpang tindih antara ruang satu dengan ruang lainnya. Jadi itu adalah alasan mengapa perlu adanya penataan ruang. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, pemanfaatan tata ruang. Jadi definisi dari pemanfaatan tata ruang adalah suatu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Jadi pemanfaatan tata ruang ini perlu betul-betul direncanakan, baik dari struktur ruangnya maupun pola ruangnya, dan juga disesuaikan dengan programnya beserta pembiayaannya. Kemudian, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ya, tertib. Tertib artinya teratur. Yang mana seperti yang kita lihat ilustrasi yang sebelumnya, di situ tata ruangnya tidak tertib, tidak teratur. Jadi, tujuan dari pengendalian adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang. Oke, that's right. Oke, kita lanjut ya, anak. Selanjutnya, adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam arahan pemanfaatan tata ruang. Yang pertama, mendukung perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Yang kedua adalah mendukung program utama penataan ruang nasional maupun provinsi. Yang ketiga, harus realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan. Dan yang ketiga, konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar 5 tahunan. Dan kemudian, kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian yang terakhir adalah sinkronisasi antara program itu harus saling terjaga. Jadi dengan adanya kriteria-kriteria pemanfaatan tata ruang itu yang harus kita perlu rencanakan dulu sebelum kita memanfaatkan tata ruang. Jadi perlu ada realistis, jangan sampai semisal kita mau bangun jalan tol tetapi di desa itu tidak realistis. Bagaimana cara masyarakat untuk memanfaatkannya, sedangkan masyarakat di sana mungkin penduduknya masih sedikit. Dan kita juga perlu juga merencanakan apakah jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi harus juga ada sinkronisasi antara program, baik itu dari struktur ruangnya maupun pola ruangnya. Kita lanjut ya, anak. Nah, kita perhatikan ilustrasi gambar yang ada di layar monitor ini. Kita lihat layar yang pertama. Layar yang pertama, kita lihat di sini ada lahan pertanian ya, anak. Lahan pertanian. Kemudian ini adalah pemukiman. Di sini terjadi kelihatan sekali, nampak sekali bahwa adanya alih fungsi lahan anak-anak. Lahan pertaniannya berubah menjadi pemukiman. Dan ketika perencanaan tata ruang itu tidak direncanakan sebaik-baiknya, maka otomatis lahan pertanian akan habis dan pemukiman akan kelihatan semrawut ya, tidak teratur. Jadi kita perlu tinjau namanya pengendalian pemanfaatan ruang. Terus kita lihat lagi gambar yang selanjutnya. Itu ada di daerah Aceh Utara, itu ada puskesmas anak-anak ya. Puskesmas yang telah dibangun oleh pemerintah namun tidak digunakan, tidak dimanfaatkan semaksimalnya. Dan kita lihat tidak dipakai. Karena kenapa? Karena tidak ada perencanaan tata ruang sebelumnya. Ya, mereka hanya membangun saja tanpa mengetahui apakah puskesmas yang akan dibangun ini yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Ya. Jadi kita betul-betul perlu tahu
pemanfaatan tata ruang sebaik-baiknya dengan cara mengendalikannya. Kita lanjut. Bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang. Jadi ada 3 bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang. Yang pertama adalah pelanggaran fungsi. Pelanggaran fungsi, anak. Misalkan, fungsi yang sebenarnya adalah merupakan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung, di mana hutan lindung tapi dialihfungsikan menjadi pemukiman. Jadi itu merupakan salah satu pelanggaran fungsi. Jadi menjadi pemukiman. Jadi ini merupakan pelanggaran fungsi. Biasanya ini terjadi ketika lahan pemukimannya itu sudah sangat terbatas, kemudian mereka secara sengaja itu mengubah fungsi lahan hutan lindung itu menjadi pemukiman. Kemudian pelanggaran peruntukan. Pelanggaran peruntukan ini misalkan diperuntukkan untuk kawasan pertanian, namun nyatanya ini dibangun untuk kawasan perindustrian. Jadi sebenarnya salah, menjadi perindustrian. Jadi pelanggaran peruntukan juga. Kemudian pelanggaran tapak kawasan. Yang ini artinya yang dulunya yang memiliki yang merupakan adalah pemukiman tapi berubah menjadi kawasan perdagangan, secara bertahap menjadi kawasan perdagangan. Jadi itu adalah pelanggaran tapak kawasan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Oke? Kita lanjut ya anak ya. Selanjutnya, apa sih itu KKPR? KKPR merupakan akronim dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. KKPR ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah KKPR berusaha. KKPR ini bisa pada istilah dulunya, istilah lamanya adalah surat izin ya. Jadi KKPR berusaha. Jadi harus ada KKPR dulu sebelum kita membangun sebuah usaha ya anak-anak ya. Seperti usaha garmen, usaha kuliner dan lain sebagainya, itu harus dulu ada KKPR-nya. Kemudian yang kedua, non berusaha, misalkan tempat tinggal, rumah, pemukiman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan yang bersifat strategis nasional. Ya, ketika kita mau buat jalan tol, pasar yang berkaitan dengan halayak hidup orang banyak, itu masuk di kebijakan yang bersifat nasional. Jadi ada 3 KKPR yang harus ada KKPR-nya, baik itu berusaha, non berusaha, dan kebijakan yang bersifat strategis nasional. Tujuan pengendalian tata ruang ini dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana ruang PP nomor 21 tahun 2021. Pasal 147 ayat 1 dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar yang pertama, menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Yang kedua, memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau biasa kita sebut sebagai KKPR. Jadi tujuan pengendalian ruang itu
menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, dan mematuhi ketentuan yang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Oke? Kita beralih lagi. Nah, instrumen atau alat untuk pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Jadi sebenarnya ada instrumen ya nak ya. Yang mana nih yang berlaku sekarang? Apakah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 atau PP Nomor 21 Tahun 2021? Yang mana nih yang sekarang berlaku? Nah, betul sekali. Yang berlaku sekarang adalah PP Nomor 21. Ya. PP nomor 21 tahun 2021. Jadi sebenarnya ini semua terkait dengan pengendalian tata ruang, tapi ini adalah undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Ini juga tentang pengendalian tata ruang, tapi yang terbarunya adalah PP nomor 21 tahun 2021. Nah, ini ada 4P ya. Kalau ini ada 4P, yang pertama peraturan zonasi, kemudian yang kedua perizinan, yang ketiga pemberian insentif, dan disinsentif, dan yang terakhir adalah pemberian sanksi. Ini Undang-Undang Nomor 26 ada 4P. Nah, kita akan bahas terkait dengan PP Nomor 21 Tahun 2021. Jadi kalau yang ini ada 4P ya, kita lihat ya untuk tahun 2021-nya seperti apa. Nah, sebelum memakai Undang-Undang PP 21 Tahun 2001, inilah ilustrasinya. Dulunya rencana tata ruang hanya dimiliki atau disimpan oleh pemerintah dalam bentuk fisik atau hard copy, sehingga tata ruang terkesan menghambat investasi. Tapi sekarang produk RTR-nya atau rencana tata ruangnya itu telah dipublikasikan oleh pemerintah melalui berbagai platform. Jadi sudah bisa diakses oleh semuanya. Yang dulunya cuma disimpan di kantor, sekarang sudah bisa diakses oleh semua orang yang masuk pada platform tersebut. Kemudian yang kedua, masyarakat dan investor ingin mengakses informasi rencana tata ruang harus datang langsung ke kantornya, dan itu prosesnya sangat rumit dan ribet. Dan sekarang karena berlakunya PP tahun 2021, masyarakat dan pihak terkait dapat memanfaatkan informasinya secara online. Kemudian proses penerbitan izinnya itu rumit dan tidak transparan. Tapi sekarang untuk Undang-Undang Nomor 21 itu, platformnya itu sudah terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha itu menjadi lebih cepat dan transparan. Dan terakhir, kalau yang lama, metode lama itu banyak kasus yang tumpang tindih anak-anak. Jadi tidak kelihatan itu, tidak transparan tata ruangnya. Tetapi kalau yang terakhir, yaitu PP nomor 21, perizinan usahanya itu menerbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang. Jadi lebih transparan dan lebih cepat terbitnya. Oke? Selanjutnya kita lihat ada 5 ya. Ada 5P pada PP nomor 21 tahun 2021, yaitu terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang pertama adalah penilaian pelaksanaan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pernyataan mandiri dari pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi para pengusaha mikro dan kecil itu melakukan penilaian ya,
secara mandiri. Kemudian yang kedua, penilaian perwujudan rencana tata ruang. Kemudian yang ketiga adalah pemberian insentif dan disinsentif. Yang keempat adalah pengenaan sanksi. Dan yang kelima adalah penyelesaian sengketa penataan ruang. Jadi ada 5 ya, 5 yang harus dikendalikan dalam pemanfaatan ruang. Nah, kita mulai dari penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri dari usaha mikro dan kecil. Yang pertama, yang dinilai adalah mereka akan memastikan apakah kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu selama pembangunan dengan setelah pembangunan. Kalau dalam selama pembangunan itu terjadi kepatuhan dalam memenuhi ketentuan KPR, maka itu akan disetujui. Dan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KPR. Pada pasca pembangunan, apabila tidak konsisten atau tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai fakta yang sebenarnya. Nah, kepatuhan hasil pembangunan ini ditulislah pada KPR yang baru. Kemudian, pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan, pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan. Kalau tidak melalui prosedur, maka KKPR-nya batal demi hukum. Tapi kalau tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR-nya dibatalkan, tetapi dapat dimintakan ganti kerugian yang layak ya. Kemudian penilaian pernyataan mandiri pelaku oleh usaha mikro kecil dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka nyatakan, maka akan dilakukan pembinaan kepada mereka ya, supaya diperbaiki apa yang sudah dinyatakan secara mandiri. Dan penilaian KKPR itu dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agraria dan Pertanahan, dan dapat didelegasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi bisa didelegasikan oleh pemerintah daerah, tetapi pastinya penilaian itu langsung dari pemerintah pusat. Terus selanjutnya adalah penilaian perwujudan rencana tata ruang. Ada 2. Yang pertama adalah rencana struktur ruang, ya, dan rencana pola ruang. Nah, ini dilakukan terhadap apakah rencana struktur ruang dan rencana pola ruang apakah sudah sesuai dengan program, apakah sudah sesuai dengan lokasi, apakah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, nanti disandingkan anak-anak. Disandingkan. Kalau rencana struktur ruang, penyandingannya apakah program pembangunannya itu pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana. Apakah sinkron dengan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah. Kalau tidak sinkron, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau sinkron berarti muatannya terwujud. Kalau belum sinkron artinya belum terwujud. Tapi kalau sama sekali tidak sinkron atau tidak sesuai, maka pelaksanaan program pembangunan penilaiannya tidak sesuai. Nah, di sini ada dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentunya. Ada namanya zona kendali dan ada namanya zona yang didorong. Zona yang kendali, ya ini terkonsentrasi dan dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. Jadi kalau suatu wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan manusia, baik itu ekonomi, perdagangan, pendidikan yang betul-betul dimaksimalkan pemanfaatannya, itu masuk di zona kendali. Tetapi ketika pada kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah, itu perlu ditingkatkan kembali
perwujudan kesesuaian sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi harus didorong supaya lebih maksimal lagi anak-anak. Dan pelaksanaan penilaian ini 1 kali dalam 5 tahun. Oke, yang ketiga adalah pemberian insentif dan disinsentif. Pemberian insentif dan disinsentif ini, kalau insentif itu adalah perangkat untuk memotivasi. Perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada suatu zona yang perlu didorong pengembangannya. Nah, sedangkan disinsentif itu adalah perangkat untuk mencegah atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sebagai bahasa sederhananya, kalau insentif itu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang patuh, sedangkan disinsentif adalah mengapresiasi masyarakat yang kurang patuh. Nah, ada 2, yaitu ada fiskal dan non-fiskal. Jadi untuk insentif, ya anak ya, kalau untuk insentif itu cara mengapresiasinya itu dengan adanya keringanan pajak, adanya keringanan restribusi, adanya keringanan negara bukan pajak. Jadi pemerintah itu memberikan keringanan kepada masyarakat untuk supaya masyarakat itu betul-betul patuh terhadap pengendalian tata ruang. Namun disinsentifnya ketika masyarakat kurang patuh atau tidak sesuai dengan KKPR, maka pengenaan pajaknya tinggi anak-anak ya, dan pengenaan restribusinya juga tinggi. Sedangkan non fiskal untuk insentif, yang pertama adanya kompensasi, adanya subsidi, adanya imbalan, adanya sewa ruang, ada usaha urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan publikasi atau promosi itu untuk insentif bagi masyarakat yang betul-betul mengerti dan mendukung perencanaan tata ruang sesuai dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk yang tidak patuh, yang disinsentif, yaitu kewajibannya memberi kompensasi atau imbalan. Ya, yang kedua, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan yang ketiga, pemberian status tertentu. Nah, kewenangan yang diberikan ini dari pusat ke Pemda atau dari pusat ke masyarakat dan pemerintah pusat ke Pemda lain. Jadi pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan, memberikan apresiasi berupa insentif dan disinsentif kepada pihak-pihak Pemda lain dan masyarakat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Apakah mereka berhak mendapatkan insentif ataupun disinsentif. Dan yang selanjutnya adalah pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa. Jadi, sanksi di sini dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, yaitu tidak memiliki KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Jadi orang-orang yang menghalangi akses, misalkan menghalangi jalan, itu langsung dijadikan sebagai milik umum. Nah, hal itu dilakukan berdasarkan yang pertama, hasil penilaian pelaksanaan KKPR, yang kedua, hasil pengawasan penataan ruang, yang ketiga, hasil audit tata ruang, dan yang terakhir, pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, berikut bentuk-bentuk sanksi administratifnya. Yang pertama, adanya peringatan tertulis, ya, peringatan tertulis. Yang kedua, adanya denda administratif. Yang ketiga, penghentian sementara kegiatan.
Yang keempat, penghentian sementara pelayanan umum. Dan yang kelima, penutupan lokasi. Yang keenam, pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau pencabutan surat izin. Yang selanjutnya, pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau pembatalan KKPR. Selanjutnya, pembongkaran bangunan. Wah, bangunannya dibongkar. Dan yang terakhir, pemulihan fungsi ruang. Ya, itu terkait dengan pengenaan sanksi di dalam bentuk sanksi administratif. Kemudian selanjutnya, sengketa penataan ruang. Nah, biasanya ada sengketa lahan anak-anak, baik itu dari pemerintah ke pemerintah atau masyarakat dengan masyarakat. Nah, tahap yang pertama dalam menyelesaikan sengketa, yang pertama adalah musyawarah mufakat. Nah, mereka melakukan musyawarah yang mana yang sama-sama untung, ya, sama-sama memberikan keuntungan dari mereka. Mereka melakukan musyawarah. Ketika sudah melakukan kemufakatan, mereka negosiasi anak-anak, negosiasi, kemudian dimediasi oleh mediator. Selanjutnya melakukan konsiliasi yang melibatkan pihak ketiga. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu penyelesaian sengketa. Nah, ini contoh soal Ibu ambil di soal TKA Soshum Geografi. Rencana tata ruang wilayah atau biasa dikatakan RT/RW telah dimiliki oleh Kota Bogor. Akan tetapi implementasi RT/RW di Kota Bogor kurang berjalan baik. Kawasan yang diperuntukkan secara komersial menyebar di sepanjang jalan utama Kota Bogor sehingga sering menimbulkan kemacetan. Nah, permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa A. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. B. Kuatnya koordinasi lembaga pemerintahan. C. Lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota. D. Kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota. Atau E. Terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang. Yang jawaban yang tepat adalah lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Ya, sudah kita bahas tadi, ya, perlunya ada pengendalian. Jadi kalau sudah ditetapkan bahwa sampai di sini saja batas dari wilayah komersial, wilayah perdagangan, tidak boleh ada namanya menyebar di sepanjang jalan, harus batas di sini saja. Jadi harus ada ruang-ruang yang sudah dibatasi oleh pemerintah supaya bisa dikendalikan dan bisa menyebabkan tata ruang suatu wilayah itu bisa menjadi teratur, menjadi lebih bersih dan menjadi lebih rapih, sehingga nantinya tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti kemacetan yang ada pada Kota Bogor tersebut. Jadi perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, anak-anak, tugas kelompoknya setelah Ibu menjelaskan terkait dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang, silahkan amati wilayah yang ada di sekitar Anda. Silahkan amati ya. Kemudian identifikasi apakah ada wilayah yang masih belum maksimal pemanfaatan dan pengendalian tata ruangnya. Kemudian silahkan didiskusikan dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari fenomena yang Anda dapatkan pada wilayah tersebut. Jadi silahkan Anda mengamati dulu, kemudian mengidentifikasi, oh wilayah apa ya yang belum maksimal pemanfaatannya atau perencanaan tata ruangnya itu belum dikendalikan secara maksimal. Nah, nanti ibu guru pendamping akan memfasilitasi anak-anakku semua untuk melakukan diskusi bersama teman-temannya dan mengemukakan pendapatnya terkait fenomena-fenomena yang terjadi yang anak-anakku dapatkan di wilayah-wilayah sekitar anak-anakku. Kesimpulannya adalah
pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah itu tidak akan berhasil ketika tidak didukung oleh masyarakat dan tidak didukung oleh masyarakat. Ketika KKPR itu kan merupakan salah satu instrumen saja atau sebagai alat penilaian saja. Ketika instrumen itu tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masyarakat, itu sama halnya juga itu tidak mendukung program pemerintah terkait dengan perencanaan tata ruang. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai warga negara yang baik harusnya juga mengerti dan tahu terkait dengan penataan ruang, rencana tata ruang yang akan dibuat oleh yang telah dibuat oleh pemerintah. Semua pihak harus berperan agar wilayah kita, ruangan kita, dan daerah kita itu bisa menjadi suatu kota atau wilayah yang memiliki nilai estetika dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya. Demikianlah pembelajaran kita yang seru pada hari ini. Ibu berharap bahwa anak-anakku tetap semangat dalam belajar, jangan pernah patah semangat karena kita merupakan generasi bangsa yang merupakan pioner yang akan menyambung estafet generasi kita yang masa depan. Jadi masa depan bangsa ada di tangan anak-anakku semua. Ibu mohon maaf ketika ada perilaku ataupun kata-kata yang ibu ucapkan yang mungkin menyinggung ataupun keliru di hati anak-anakku semua. Ibu mohon maaf ya. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.